Pasir Pengarayan dikenal dengan julukan negeri suluk berpusaka nan hijau, karena banyak terdapat masjid ataupun musola di sekitarnya. Selain itu, tak lupa dengan sejarah Lima Luha yang menjadikannya sebagai sebutan untuk Kabupaten Rokan Hulu. Di Pasir Pengarayan terdapat beberapa universitas dan perguruan tinggi, salah satunya Universitas Pasir Pengarayan yang sedang menuju kampus entrepreneurship 2035. Dalam hal ini, Universitas Pasir Pengarayan terus membangun pengetahuan, keterampilan, serta membaca peluang bagi inovasi-inovasi bisnis yang dibangun setiap individu atau sekelompok mahasiswa untuk menciptakan ide bisnis dan peluang besar sehingga dapat meningkatkan mutu dagang atau jasa yang akhirnya dapat berimbas kepada peningkatan pendapatan khususnya masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Kami, mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pasir Pengarayan, ingin memperkenalkan inovasi produk, makanan tradisional dan pengolahan limbah pabrik menjadi makanan layak konsumsi. Ya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Cindy Apriani. Selanjutnya rekan saya Nelvi Roza, selanjutnya rekan saya Resa Fitria Susanti, dan yang terakhir rekan saya Siti Jubaidah. Ini akan menjelaskan singkat deskripsi produk kami, yaitu kerupuk kulit pisang. Di mana zaman sekarang banyak masyarakat yang memilih dan memilah dan melihat manfaat apa yang didapat akibat mengkonsumsi produk tersebut. Adapun visi dari produk kami yaitu yang pertama memperoleh keuntungan atau laba penjualan, yang kedua menjadi salah satu usaha kuliner yang dikenal oleh masyarakat, yang ketiga selalu menciptakan inovasi baru untuk menarik perhatian pelanggan. Adapun misi dari produk kami yang pertama yaitu terus berinovasi dalam menciptakan menu-menu unik dan menarik. Yang kedua, menciptakan ide-ide kreatif sebagai penarik minat para konsumen ataupun pembeli. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan yang baik dan ramah dalam upaya menarik pembeli. Selanjutnya, adapun tujuan usaha dari produk kami yaitu yang pertama, menyediakan kebutuhan berupa makanan bagi masyarakat. Yang kedua, mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, untuk belajar berwirausaha secara mandiri. Yang keempat, untuk menyediakan makanan dengan harga terjangkau dan melestarikan jajanan tradisional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilakan. Saya Resa Fitria Susanti, NIM 1924046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gambaran usaha dan untuk kami itu keripik kulit pisang adalah makanan ringan yang dibuat dari melalui kulit pisang. Tahapan prosesnya adapun yaitu pembersihan, pengukusan, pengeringan dan bisa menjadi siap mentah dan bisa dikonsumsi. Adapun kandungan unsur gizi dalam kulit pisang itu yaitu karbohidrat, lemak, protein, kalsium, dan lain-lainnya. Selain itu, kelompok kami juga memodifikasi kerupuk pisang ini dengan beberapa varian, menyediakan banyak varian, termasuk salah satu strategi pemasaran kami dengan melihat kebiasaan kuliner yang ada di masyarakat setempat. Adapun kelompok kami menggunakan dengan kemasan zip lip yang bisa teman-teman semua lihat di sini ya kan. Adapun kelebihan kemasan kami ini yaitu mudah digunakan, kedap udara lebih kuat, tidak bocor, lebih praktis dan modern. Tentu di setiapnya ada kelemahannya, yaitu menambahnya pencemaran lingkungan, di mana plastik terurai. Aspek pemasaran kami, target konsumen ini adalah masyarakat sekitar teman-teman. Strategi digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas, serta melakukan inovasi terhadap produk yang kami buat untuk membedakan produk kami dengan produk yang lainnya dan melakukan promosi melalui sosial media. Dalam masa produksi, dalam kota banyak-banyak kami akan memulai pemasaran di aplikasi belanja online dengan tahap 1 yaitu pembuatan katalog serta pemenuhan kuota dalam ukuran kemasan yang berbeda. Adapun aspek organisasi dan manajemen kami di sini adalah usaha ini ditangani sendiri oleh sekelompok kami. Masalah yang dialami adalah harga barang dan bahan-bahan yang suka berubah. Risiko dan hambatan yang dialami akan naik turun. Untuk mengatasi persaingan dan risiko
maka manajemen organisasi harus membentuk varian dengan resep produk sendiri. Hal ini ditujukan untuk menciptakan rasa khas yang tersedia dalam produk kami ini. Adapun aspek penjualan kami di sini adalah dalam pelaksanaannya nanti kami akan menjual kerupuk kulit pisang ini di tempat yang strategis, yakni di kawasan kampus, sekolah, pasar, gerai oleh-oleh, dan sekitarnya. Merupakan salah satu tempat strategis kami. Dalam menjual kerupuk kulit pisang ini, kami akan terjun langsung dalam melayani para pembeli, baik pesan secara langsung maupun pesan lewat sosial media. Adapun strategi pemasaran kami selanjutnya yang akan kami lakukan yaitu dengan membuka bazar dengan potongan harga dengan opening pertama kami. Dalam pemasaran distributor atau reseller, maka pihak manajemen pemasaran produk harus menghitung harga jual dengan jumlah tertentu. Bab 3, analisis SWOT. 3.1 ada kekuatan. Produk kami memiliki ciri khas yang berbeda dengan kerupuk kulit lainnya, di mana kerupuk kami menggunakan kulit pisang yang biasanya dibuang oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Nah, kami di sini akan menginovasinya menjadi kerupuk kulit pisang dan menyajikannya lebih modern, sehingga rasa yang ditimbulkan dari kerupuk kulit pisang ini sangatlah enak. Harganya juga cukup murah, terjangkau, memiliki aneka rasa, desain yang menarik. Produk yang memiliki desain kemasan traveling sehingga lebih mudah untuk dibawa kemana saja. 3.2 ada kelemahan di sini. Produk kami tidak cocok bagi orang yang tidak menyukai kerupuk kulit. Kemudian daya saing antar kuliner dan makanan modern semakin meningkat dan daya saing semakin meningkat. 3.3 ada peluang. Di sini produk kami sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat. 3.4 ada ancaman. Banyak saingannya akan meniru produk kami. Harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik, yang mungkin dapat mengurangi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan. Selanjutnya bab 4 yaitu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan dari pembuatan produk kami ini sumber modalnya berasal dari iuran dari setiap anggota kelompok. Kami anggota kelompok ada 4 orang. Per orang dikenai biaya 55.000 per orang. Anggaran biaya semuanya untuk modal awal kami yaitu Rp220.000. Selanjutnya masuk kita ke teknik pembuatan. Cara membuat produk. Sebelum kita membuat produk, maka lebih baik saya menjelaskan apa sih bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerupuk kulit pisang ini yaitu kulit pisang yang paling utama, tepung terigu, tepung tapioka, garam, bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Jika kita ingin menambah varian rasanya, bisa ditambahkan dengan bumbu balado atau barbecue, jagung manis, jagung bakar, dan lainnya. Dan alat-alat yang digunakan untuk membuat produk ini yaitu kompor, gas, panci, wajan, sendok, talenan, mesin penggiling, dan pisau. Selanjutnya, langkah-langkah yang pertama untuk membuat produk ini yang pertama yaitu cuci dan bersihkan kulit pisang. Setelah dicuci, lalu rendam kulit pisang tersebut di air kapur selama lebih kurang 30 menit. Setelah direndam selama lebih kurang 30 menit, kulit pisang ini dicuci kembali. Setelah kulit pisang ini dicuci kembali, selanjutnya kita potong kecil-kecil kulit pisang tersebut. Setelah kulit pisang dipotong kecil-kecil, lalu dikukus. Setelah dikukus, diangkat lalu didinginkan. Langkah selanjutnya yang harus kita buat adalah memblender kulit pisang yang telah kita kukus tersebut sampai halus. Setelah kulit pisang tadi di blender sampai halus, lalu campurkan kulit pisang ke dalam tepung terigu, tapioka, dan masukkan garam dan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan tadi. Setelah adonan telah diaduk dengan rata dan padat, lalu langkah selanjutnya adalah adonan dikukus kembali. Setelah adonan dikukus, kita angkat, lalu didinginkan selama lebih kurang 5 jam. Setelah adonan tadi didinginkan selama lebih kurang 5 jam, lalu adonan tersebut kita giling dengan mesin penggiling.
Selanjutnya setelah adonan tadi kita giling, selanjutnya kita gunting adonan yang telah kita giling tersebut persegi panjang atau persegi 4. Tahap selanjutnya adalah tahap penjemuran. Saya akan menjemur adonan yang telah digunting-gunting ini di atas supaya sinar matahari lebih cepat sampai dan lebih cepat kering. Setelah dikeringkan, kita lanjut ke tahap penggorengan, yaitu tahap pengemasan dan pelabelan produk tersebut. Dan kami membuat nama produk kami yaitu banana chips gurih dan renyah. Silahkan diorder. Inilah hasil produk dari kelompok kami yaitu banana chips gurih dan renyah yang bahan utamanya terbuat dari kulit pisang dan tepung terigu.